Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, teman-teman semuanya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sihah wa afiyah, sehat, selamat. Semoga kita semua dengan keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita, kemudian semua tetangga kita, sebangsa dan setanah air khususnya, selalu berada dalam perlindungan dan pengawasan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official akan kembali membacakan kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Namun di video kali ini kita akan membaca di kajian penulis. Yang menulis kitab ini bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, ulama abad ke-13 Hijriah. Yang akan kita baca adalah di kajian yang ke-27, fi bayani rizki, seputar rizki, penjelasan tentang rizki, jatah rizki yang dijatahkan oleh Allah untuk semua makhluknya. Dan ada kisah menarik, cerita pendek tapi menarik, yang diceritakan oleh Syekh Al-Ustadz Al-Imam Ahmad, sebagaimana yang dikutip oleh beliau penulis kitab ini. Semoga menjadi tambahan hidayah taufik bagi kita semua untuk bisa punya tambahan semangat dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Yang punya kitab silahkan sambil mengoreksi, mengikuti bacaan Al-Fakir, kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad di halaman 75, yaitu Al-Majlisus Sabi' wal Ishrun fi Bayani Rizki, di kajian yang ke-27, fokus pada bayan rizki, penjelasan tentang rizki. Kalau tidak punya kitab, silahkan melihat ke layar depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Penulis mengutip satu ayat dari surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada dari hayawan binatang yang ada di bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali wajib atas Allah pembagian jatah rizkinya, menjadi tanggungan Allah, wajib. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah Maha tahu, mengetahui tempat tetap mereka, persinggahan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Kullum fi kitabim mubin,
semua itu masing-masing dari dabbah, begitu juga semua ahwalnya dabbah itu fi kitabim mubin, berada dalam catatan Allah yang nyata, yaitu madhkurun fil lauhil mahfuz, sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Terkait ayat ini kita akan membaca hikayah pendek, cerita pendek tapi penuh hikmah. Cerita pendek tapi penuh hikmah. Ini diceritakan oleh Asy-Syaikh Al-Ustadz Al-Imam Ahmad. Qala Syekh Al-Ustadz Al-Imam Ahmad, beliau berkata, innahu alaihi salatu wassalam tazawwaja bimra'atin wa zaffaha ila baitihi wa amila walimatan wa jama'a ashabahu fi darihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi seorang wanita, kemudian oleh baginda Nabi dibawa ke rumahnya beliau, dan Nabi membuat acara walimah, katakanlah selamatan lah. Wa jama'a ashabahu fi darihi, dengan mengumpulkan beberapa para sahabat, diundang untuk hadir semua. Wa kana ta'am qalilan, dan ternyata makanan yang akan disuguhkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat itu ternyata sedikit. Wa kanu yulhisunahu likaunihi ma'i'an min qillatid daqiqi, sehingga para sahabat sebagai tamu undangan itu beliau harus harus menjilat piring wadah makanan itu, karena ternyata suguhan makanan tersebut terlalu banyak airnya dan sedikit tepungnya, sedikit gandumnya. Masya Allah. Fayatahaddatsu kullu wahidin minhum syai'a, sehingga para sahabat satu sama yang lain mereka katakanlah bergosip, membicarakan keadaan hal itu, ngobrol. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, ketika undangan itu usai, para sahabat ngobrol dengan satu sama yang lain, membicarakan kondisi yang seperti tadi itu. Dan pada waktu itu mungkin ngobrolnya di masjid, dan pada waktu itu Rasulullah sedang sholat. Akhirnya obrolan mereka itu didengar oleh Nabi. Falamma faragha qala, kemudian setelah Nabi usai melaksanakan sholat, mendengar para sahabat ngobrol, membicarakan kondisi walimah yang diadakan oleh baginda Nabi itu, yang sangat minim suguhan makanannya. Qala, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, fima antum tatahaddatsuna, kalian ngobrol apa? Kalian berbincang-bincang, membincangkan apa? Qalu, maka sahabat menjawab, fi babir rizqi, kami berbincang seputar bab rizki, pintu rizki. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat tersebut, ala uhadditsukum bihaditsin haddatsani bihi Jibril, kamu mau mendengarkan cerita dari saya? Saya punya cerita yang mana cerita ini aku dapat dari Jibril, kata baginda Nabi. Faqalu, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, na'am, wahai Rasulullah, iya boleh ya Rasulullah, kami ingin mendengarkannya. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, haddatsani Jibril bercerita kepadaku, kata baginda Nabi, anna akhi Sulaiman kana yusolli ala syatil bahri. Suatu ketika, kata Jibril, dalam cerita Jibril yang diceritakan kepadaku, kata baginda Nabi, saudaraku Sulaiman, Nabi Sulaiman, di suatu ketika Nabi Sulaiman sholat
tepat di pinggir pantai, di pinggir laut, jadi pantai lah. Fara'a namlatan tasiru. Kemudian Nabi Sulaiman itu melihat seekor semut sedang berjalan. Wa fi famiha waraqatun khadra, dan di mulut semut itu terdapat dedaunan yang hijau. Fasahat ala syatil bahri. Tiba-tiba semut itu teriak di pantai itu, di pinggir laut. Fa kharaja difdi'un wa hamalaha ala dhahrihi wa ghasa biha. Ternyata teriakan semut tersebut adalah teriakan panggilan. Ia memanggil seekor difdi'. Difdi' ini semacam kodok kata itu. Keluarlah kodok itu dan menggendong semut tersebut. Semut tersebut menunggangi kodok itu ala dhahrihi, di punggungnya. Wa ghasa biha, dan kodok itu membawa semut tersebut tenggelam di air laut. Summa ba'da sa'atin, ya ikut tenggelam juga semut itu ke dalam. Summa ba'da sa'atin, namun setelah sesaat, katakanlah sejam kemudian, allatin namla fawqal ma, tiba-tiba semut itu terlihat oleh Nabi Sulaiman ngambang, ada muncul ke atas permukaan air, ke atas air. Katakanlah berenang di atas air, keluar dari dasar laut itu ke atas air. Waja'at, kemudian semut itu menghampiri Sulaiman. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman menyapa semut itu, akhbirini bil qissah, coba ceritakan kepadaku apa yang kamu lakukan. Akhbirini bil qissah. Faqalat, maka semut itu menceritakan apa yang ia lakukan kepada Nabi Sulaiman. Diceritakan. Faqalat, apa kata semut itu? Fi asfali hadzal bahri sakhratun samma'un wa fi wastiha dudatun. Di dasar laut ini terdapat batu karang besar yang keras, ya. Dan di tengah batu karang itu terdapat dudah, ulat. Qad ja'alallahu rizqaha ilayya, jatah rizki yang Allah jatahkan untuk ulat itu melewati aku, kata si semut. Melewati aku. Jadi aku punya tugas untuk menghantar jatah rizki ulat tersebut, jatah rizki dari Allah. Fa kullu yaumin ahmilu ma razaqaha Allah taala ilaiha marrataini. Jadi tiap hari atas perintah Allah, jatah rizki yang Allah jatahkan kepada ulat tersebut, kata semut, aku hantarkan tiap hari, sehari 2 kali. Sehari dua kali. Wa khalaqa li fi hadzal bahri malakan ala surati difdi. Dan Allah telah menciptakan untuk lautan ini satu malaikat, tapi berbentuk kodok, berbentuk kata. Ala surati difdi'in fayahmiluni, kemudian malaikat yang berupa kodok tersebut menggendong aku, membantuku untuk menghantarkan rizkinya ulat tadi. Wa yaghusu fil bahri hatta yadha'ani ala tilka sakhrah. Jadi dia, malaikat yang berupa kodok itu membawaku, kata si semut, menyelam ke dasar laut hingga aku sampai ke batu karang, tempat kediaman ulat tersebut. Fatanasyaqa hatta takhrujatil kadduda minha fa'at'amaha mimma yakunu ma'i. Jadi kata itu, malaikat yang berupa kata itu masuk hingga keluarlah ulat itu
dari rumahnya di dalam karang itu. Kemudian Difdi memberi makan kepada dudah, kepada ulat tersebut dari rezeki yang aku bawa, kata si semut. Tsumma tahammalani Difdi ila ra'sil ma. Kemudian malaikat yang berupa kodok tersebut menggendongku, membawa ke induk air. Fakullama akalatid dudah rizqaha, ketika ulat tersebut memakan, menikmati, mengkonsumsi jatah rizkinya, qalat, maka ulat tersebut bertasbih, subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarani wa lam yunsini birrizqi afa yunsi ummata Muhammadin minar rahmah. Jadi ini wiridnya ulat tadi. Subhanalladzi khalaqani, maha suci Allah yang telah menciptakan aku. Wa fil bahri sayyarani, dan maha suci Allah yang telah menempatkan aku di lautan ini. Walam yunsini birizki, dan tidak melupakan jatah rizkiku. Afa yunsi ummata Muhammadin minar rahmah, maka apakah Allah melupakan jatah rahmat pada umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.